Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wa sallim taslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Semoga selalu tercurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam datang kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu dan syafaatnya bisa sampai kepada kita. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قلبها جنة وقلب باذخ الحزن أضم النور حين مرايا الضوء تغسلني ذلي قلبان من شغل بشيء آخر عني بشيء آخر عني وميض الحب ألبسني sudah jarang yang membawakannya. Mungkin saya di sini sebagai pengingat saja bagaimana terjadinya proses penciptaan manusia. Di sini saya sudah menulis sedikit dan banyak saya merangkum dari tulisan para guru-guru yang terdahulu beserta juga saya lampirkan di sini, saya tuliskan dengan ayat dan hadis. Asal permulaan penciptaan manusia ini sudah jarang sekali diceritakan, apalagi dibahas dalam kajian-kajian pertemuan-pertemuan keagamaan, dalam majelis-majelis sudah jarang sekali diangkat ini. Asal penciptaan manusia. Sini saya bacakan. نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتمي نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي أبي cahaya Muhammad daripada cahaya keindahan. Di dalam hadis qudsi juga dia berfirman, aku ciptakan roh Muhammad daripada cahaya wajahku. Dalam hadis qudsi ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan rohku pada permulaan diciptakannya sebagai roh suci. Kemudian mula-mula Allah ciptakan kalam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Hadis qudsi. Ini sabda Rasulullah. Apa yang dimaksudkan sebagai penciptaan permulaan? Itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad SAW. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Sekali lagi saya bacakan. Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad SAW. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan Nur
cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat Jalal Allah. Dan Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab menerangkan. Surat Al-Maidah ayat 15. Nah, di sini dijelaskan kenapa dia dinamakan akal. Dinamakan akal yang meliputi akal universal, karena dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia dinamakan kalam karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu, dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Jadi ini penjelasan. Kemudian lanjut, Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini dengan sabdanya, "Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku." Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kejadian yang pertama dalam bentuk yang paling baik. Muhammad, tanda kutip Muhammad, adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber asal usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. Kalau ada yang belum tangkap sampai di sini, saya bacakan kembali. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini dengan sabdanya, "Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku." Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam alam kejadian yang pertama dalam bentuk yang paling baik, dan tanda kutip Muhammad adalah nama kepada sekalian manusia di dalam arwah. Dia adalah sumber asal usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. Artinya di sini segala sesuatu alam semesta ini adalah dari Muhammad. Roh segala sesuatu ini, roh daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dari roh inilah asal penciptaan alam semesta. Kira-kira begitu. Jadi diciptakanlah roh Muhammad. Nah, dari roh Muhammad ini kemudian diciptakan alam semesta. Jadi kalau kita bisa rangkumkan adalah Allah menciptakan Muhammad, Allah menciptakan Muhammad. Nah, Muhammad, dari Muhammad inilah diciptakannya segala sesuatu, alam dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung alam semesta ini diciptakan daripada Muhammad. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. 4.000 tahun selepas 4.000 tahun setelah diciptakannya cahaya Muhammad, Allah ciptakan ars daripada cahaya mata Muhammad. Nah, bacakan kembali.
4.000 tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah ciptakan ars daripada cahaya mata Muhammad. Dia diciptakan makhluk yang lain daripada ars. Kemudian dia hentarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jirim dan badan. Nah, di sini penjelasannya dengan surat Tin ayat 15 dengan yang artinya kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang rendah. 4.000 tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah menciptakan ars daripada cahaya mata Muhammad. Ini kalau cara berpikirnya tajam mungkin bisa menyimpulkan sedikit demi sedikit apa yang saya bacakan. 4.000 tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah ciptakan ars daripada cahaya mata Muhammad. Dia ciptakan makhluk yang lain daripada ars. Kemudian dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jirim dan alam badan. Keterangan ini di dalam Al-Quran ditulis pada surat Tin ayat 15 yang artinya kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah. Oke, lanjut. Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari laut, dari alam laut, yaitu alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi roh universal. Di sana dia dipakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan roh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya, mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan roh rohani. Kemudian Dia arahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin, dan mereka menjadi roh manusia. Kemudian daripada dunia ini diciptakan tubuh yang berdaging dan berdarah. Ini dijelaskan dalam surat Taha ayat 55 yang artinya kemudian kami jadikan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan dan daripadanya kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Nah, di sini banyak pertanyaan sebenarnya dan banyak yang harus ditanyakan agar kita bisa memahami dengan benar apa maksud-maksud dari keterangan yang telah tertera. Contoh, Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat Dia diciptakan, dari alam lahut, yaitu alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi roh universal. Kalau belum ada yang paham sampai sini atau cara membacanya saya kurang jelas, nanti disimak aja lagi, kemudian tanyakan kepada guru-guru kalian penjelasannya. Saya hanya membacakan saja. Oke, kita lanjut. Selepas peringkat-peringkat ini, Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan, dan dengan kehendaknya mereka pun masuk. Jadi secara singkat saya jelaskan sedikit. Jadi roh ini sudah ada alam sendiri. Contohnya alam A misalnya, alam roh. Nah ini badan, ada badan. Jadi udah sepasang ini ceritanya, sudah sepasang. Jadi ketika roh-roh ini sudah siap dan badan-badan ini sudah kebentuk, sudah siap, maka ditiupkanlah roh satu persatu ke dalam badan.
Di sini dijelaskan di surat As-Sad ayat 72 yang artinya, maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiup padanya rohku. Nah, ini adalah bisa kalian tanyakan kepada guru kalian kalau ada yang kurang jelas. Saya bacakan lagi. Selepas peringkat-peringkat ini, Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan, dan dengan kehendaknya mereka pun masuk. Jadi setelah ready, istilahnya ditiupkan, udah selesai, ready, masuk. Roh itu ditiupkan, ya masuk dalam badan di sana. Itu di sana dia pakaikan roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan roh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan roh rohani. Kemudian diarahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin, dan mereka menjadi roh manusia. Kemudian daripada dunia ini dia diciptakan tubuh yang berdaya. Kemudian ini dijelaskan di surat At-Taha ayat 55. Artinya, kemudian kami jadikan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan, dan daripada kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Oke. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan gitu kan, nanti komen biar kita diskusi sama-sama. Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging, dan lupa kepada asal usul kejadian dan perjanjian mereka. Nah, di sini. Ini saya ringkas ya. Jadi setelah roh-roh terikat dengan badan dan dengan darah jadi daging, dan sampai juga lupa kepada asal usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah. Dia telah bertanya kepada mereka. Ini video pertama saya. Ini video yang direkam, jadi biasa. Kalau ada kata-kata atau pembacaannya intonasinya kurang pas, ramai rasul-rasul telah datang di dunia. Ramai rasul-rasul telah datang ke dunia ini melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia perutusan, peringatan, serta menyadarkan manusia dari kelalaian mereka. Tetapi mereka yang mengingatinya, yang kembali kepadanya, manusia yang ingin kembali kepada asal-usul mereka, semakin berkurang dan terus berkurang di tengah zaman. Jadi banyak kan rasul-rasul datang di dunia ini hanya untuk menyelesaikan tugas. Setelah mereka selesai tugasnya, kemudian mereka balik atau kembali atau meninggalkan dunia ini. Tujuannya adalah untuk membawa manusia perutusan atau peringatan untuk menyadarkan manusia dari kelalaian mereka yang mereka sudah mungkin lupa. Tetapi yang tidak banyak yang mengingatinya, walaupun rasul-rasul itu telah memberi peringatan kepada mereka. Tapi yang mengingatinya ini tidak banyak.
apalagi pada zaman teknologi yang sekarang ini. Jadi ya alhamdulillah yang masih mengingat, yang masih ingin, atau yang masih peka terhadap dirinya sendiri. Tugas Rasul sebenarnya hanya menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua manusia agar kita tidak lupa dengan perjanjian kita yang sudah saya bacakan di awal tadi. Waktu roh dan jasad belum bersatu, itu kan ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ada yang bertanya, kira-kira siapa yang berjanji pada waktu itu? Apakah roh itu kita yang sekarang? Artinya badan ini kan dua, kasar, lahir secara lahir dan secara batin. Ini kan yang terlihat, nah yang tidak terlihat itu roh. Banyak pertanyaan yang masuk atau yang sering diskusi, apakah inikah, itukah yang dinamakan Allah? Nanti kita bahas lebih dalam lagi, kita diskusi lebih ke dalam lagi. Harusnya kita bisa berpikir apakah yang lebih tinggi, yang lebih perlu, atau yang lebih penting itu adalah roh apa jasad, kan gitu. Manakah yang derajatnya lebih tinggi, roh apa jasad? Itu harus kita diskusikan bersama. Oke, lanjut. Nabi-nabi terus diutus pada perutusan suci berterusan sehingga muncul roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi. Jadi setelah semuanya diutus dari Adam sampai Isa, terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diutus dan perutusan suci berterusan sehingga muncul roh Muhammad yang mulia. Jadi di sini roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian. Allah yang Maha Tinggi mengutuskannya untuk membuka mata manusia, yaitu membuka mata hati yang ketiduran. Tujuannya ialah mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksadaran, dan untuk menyatukan mereka dengan keindahan abadi. Dengan penyebab, dengan zat Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108,